Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi kita dengan channel Hidup Bujang, bosku. So hari ini kita sambil rehat-rehat kita terjumpa gambar-gambar yang banyak menginspirasikan kepada kita, kepada saya terutamanya. Jadi saya nampak banyak gambar saya jumpa. Jadi kalau tengok daripada yang kita dapat, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gambar, bosku. Jadi kita bincangkan tentang gambar nih, semoga semuanya bermanfaat. Oke, bosku. Oke, yang pertama, biarlah gambar yang berbicara. Oke. Jadi kenapa saya ambil nih gambar ini sangat-sangat simple, tapi dia membawa banyak manfaat. Oke, dengan gambar yang kita tengok nih, oke, dia setiap lubang-lubang longkang lah yang ada ruangan tempat masuk air, kita letakkan jaring macam gini. Oke, kita letakkan jaring macam gini supaya semua sampah dia akan masuk dalam jaring ini. Baru kita boleh maintenance, baru kita boleh kasih bersih supaya sampah-sampah ini tidak hanyut, tidak ikut dalam longkang tuh hanyut pergi lautan. Sebab kenapa? Lautan ini sepatutnya sangat-sangat perlu untuk bersih, bos. Jadi ini salah satu inisiatif yang sederhana tapi bermanfaat kepada semuanya. Idea yang bagus, sangat-sangat bagus. Ini mesti dibuat, bosku, di mana saja, sama ada di tempat kita ataupun di mana saja, bosku. Oke, next kita teruskan dengan gambar yang seterusnya. Di sini yang saya tertarik dengan gambar nih itu ayat di baju dia tuh. Oke, bosku. Jadi it cost $0 to be a nice person. Jadi bosku, untuk kita menjadi orang yang baik dan juga simple lah, kita mau jadi orang baik, costnya itu tiada, bosku. Free saja, bermakna kita bebas berbuat baik di mana saja kita berada. Oke, dengan siapapun kita bebas berbuat baik, kita tidak dikenakan bayaran. Terbaik kan, bosku? Jadi yang seterusnya kita next lagi. Oke, ayat dia simple tapi bermakna, sangat-sangat dalam, bosku. Oke, yang seterusnya adalah the strongest warrior of the world is your mother. Oke, gambar nih sudah berbicara, bosku. Oke, ini membuatkan saya rindu pula dengan saya punya ibu, bosku. Jadi kepada kita sebagai seorang anak, jangan kita malas-malas, kita mesti jadi anak yang baik. Sebab pengorbanan kita, orang yang paling kuat di dunia ini adalah kita punya ibu. Oke, macam mana dia jaga kita, macam mana dia mendidik kita dari kecil sampai besar, bosku. Jadi gambar ini betul-betul memberi inspirasi, oke, menyentuh hati, bosku. Oke, jadi ingat itu, bosku. Dia punya orang yang paling kuat di dunia adalah kita punya ibu. Oke, paling simpel lah. Macam mana kekuatan kita punya ibu waktu kita dilahirkan, bosku. Memang orang yang paling kuat. Oke, next. Saya tertarik dengan gambar ini sebab dia kena dengan saya punya diri juga. Oke, I want to be slim, but I love eating. Bosku. Jadi siapa-siapa antara kita nih yang mungkin banyak di kalangan kita mau slim, mau kurus, tapi sangat-sangat mencintai makan, bosku. Macam saya lah, bosku. Mau kurus, mau tagap, exercise, tapi kalau makan jangan kau tanya, bosku. Jangan kau tanya, bosku, satu kawan kau nih. Kau tanya sejak kau mau makan, belum lagi kau habis cakap saya sudah cakap. Mana tuh makanan terbaik, bosku? Jadi kalau kau jumpa saya jangan kau tanya, bosku, kau mau makan gak, bosku? Saya ambil tuh terus. Oke lah, burung sejak, bosku. Oke, yang seterusnya. In Australia, a restaurant give 10% off if no cell phone used in the restaurant. Parents love it. Look at the kids. Jadi bosku, gambar nih, bosku, sangat-sangat dia membawa banyak makna dan juga membawa banyak manfaat sebenarnya.
Kalau kita tengok daripada gambar ini, dia punya keluarga, ibu bapaknya sangat-sangat suka bosku. Oke, tapi dia punya anak-anak bosku tidak suka, sebab dia sediakan satu tempat, oke, di restoran. Ini di restoran di Australia, dia sediakan satu tempat di mana kita akan simpan semua telepon kita, telepon ayah, ibu, anak, semua di dalam tuh dikunci. Lepas itu baru kita dapat diskon 10% dengan apa yang kita makan di situ. Oke, ini sangat-sangat ide yang sangat baik diamalkan. Siapa-siapa bagus lah, inisiatif yang bagus untuk restoran-restoran yang menyediakan servis untuk family. Oke, sebab di sana kita boleh luangkan masa dengan keluarga. Sebab kebanyakannya sekarang nih bosku, dengan kawan kah, dengan family kah, bila berjumpa cakap sejak berjumpa, tapi mata kita punya tangan kita di telepon. Jadi kalau inisiatif begini bagus diletak di ide-ide begini, sangat bagus diamalkan di restoran-restoran yang memberikan servis macam family area. Jadi semua telepon diletak di satu tempat, lepas itu dapat diskon makanan yang kita makanlah ataupun servis yang dibagi. Terbaik idea. Oke, mesti dibuat di Sabah. Oke, seterusnya sini 30 day challenge. Dia cakap di sini no burger, no chips, no ice cream, no fast food, no chocolate, no white bread, no soda, no cake or donut, no cookies or candy. Challenge someone. Oke bosku, jadi kalau ini pun di challenge bagi saya. Yang pertama no burger bosku, burger boleh lah, boleh 30 hari saya tidak makan burger pun boleh. No chips, chips susah sikit lah, tapi boleh kalau kena challenge. Oke. No ice cream berapa bulan sudah saya tidak makan, ini confirm boleh. No fast food pun boleh, sebab saya jarang beli makanan di luar. Oke. No coklat bosku, saya tidak suka makan coklat bosku, jadi confirm saya boleh kena challenge ini 30 hari tidak makan coklat. Oke. No white bread, ini boleh. No soda bosku, sodaku, tapi boleh diusahakan kalau 30 hari tidak minum pun. Oke. Sebab banyak orang nasihat banyak gula kan bosku, tapi minuman terbaik. Seterusnya no cakes or donut, ini confirm boleh bosku. Ini tidak makan cake pun atau donut pun saya boleh. Bukannya tidak makan, tapi terlampau manis, jadi jarang makan. Kalau kena challenge saya boleh buat 30 hari tidak makan donat. Oke, jangan pula kalau aku kena challenge kau pergi sana bagi-bagi makanan. Saya ini pantang menolak makanan. Oke, yang terakhir no cookies or candy. Cookies susah sikit lah, tapi candy saya boleh. Tiada candy saya boleh survive. Saya boleh ini ikut ini 30 hari challenge tiada candy. Oke. Tapi kalau dibuat semua dalam 30 hari, tidak makan makhluk nih, aku rasa boleh. Kalau challenge itu bermanfaat, insyaallah boleh dibuat. Terbaik. Oke bosku, ini gambar yang terakhir, dia tunjuk gambar 3 orang yang ada yang tinggi dan juga ada yang rendah dan ada lagi pendek bosku, budak-budak lah. Oke. Lepas itu dia ada quality dan equity. Jadi apa yang saya tengok daripada gambar ini, yang saya paham adalah equality ini dia bagi sama rata, dia bagi sama kepada orang siapa saja, dia bagi sama lah. Oke, sama macam tiada perbezaan tuh setiap apa yang kita bagi kepada seseorang. Jadi beginilah
hasilnya. Walaupun kita bagi benda yang sama, tapi hasil yang dirasakan oleh seseorang itu sebenarnya berbeza. Oke, kalau equity, kita buat sesuatu tuh mengikut dia punya situasi. Macam dalam gambar nih, kalau yang tinggi itu tidak perlu pun dia tuh dapat kotak, tapi yang sederhana tinggi nih dia perlukan satu saja supaya dia boleh menonton tuh pertandingan tuh. Tapi yang budak-budak tuh yang paling pendek tuh dia perlukan 2 kotak. Jadi kalau ada begini kan bagus ide dia. So dalam kehidupan kita mesti masuk dalam equity. Kadang uh, tidak perlu dibagi sama rata semua pun, sebab tengok keadaan juga lah, tengok situasi. Jadi itu saja kita punya konten hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada salah dan silap mohon dimaafkan. Oke, kita sama-sama mencari manfaat dan segala perkara-perkara yang positif. Oke, so itu saja untuk kali ini. Sekian dan terima kasih. Oke, yang paling penting jangan lupa subscribe bosku, jangan lupa like, dan juga jangan lupa share bosku. Oke, so berjumpa lagi tadi masa akan datang. Oke, terima kasih. Sampurna bosku.